Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube. YouTube-nya orang ganteng. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang soal manajerial atau soal P3K bagian manajerial. Dimana di sini kita bakal menjelaskan soal-soal manajerial tentang soal-soal P3K bagian manajerial atau ke kompetensi manajerial. Oke, kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Nomor 1. Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? A. Mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja. B. Mengeluhkan pada teman yang Anda percaya. C. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. D. Membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. Dan E. Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Oke, sudah tahu jawabannya? Mari kita bahas. Jawabannya adalah yang E, ya teman-teman. Kenapa yang E? Karena di sini sebagai manajer atau manajerial, kemampuan manajerial kita itu harus bisa melakukan pendekatan personal kepada setiap anggotanya. Karena di sini permasalahannya itu adalah tidak kompak antara satu dan yang lainnya, maka kita harus bisa mengompakkan antara anggota satu dengan anggota lainnya melalui pendekatan secara keseluruhan atau kepada masing-masing anggota. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke soal yang nomor kedua. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apakah yang akan Anda lakukan? A. Membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok. B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. C. Membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. D. Membagi informasi tersebut kepada atasan saja. Dan E. Menginformasikan kepada atasan saja. Oke, mari kita bahas. Jawabannya adalah yang B ya. Karena di sini sudah tepat ya, B itu membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Karena di sini kita adalah sebagai ketua tim, maka ketua tim itu harus bisa mengelola timnya dengan baik. Nah, di sini kan ada informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan kepada Anda, maka tim kita atau anggota kelompok kita itu harus tahu bahwa ada pekerjaan untuk tim kita atau tim atau kelompok kita ya. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke soal yang nomor ketiga. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. Mendapat bantuan dari teman. B. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Berani mencoba dengan segala resiko. D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Dan E. Selalu mendapat bantuan dari teman. Oke, kita langsung bahas. Jawabannya adalah yang D ya. Kenapa D? Di sini tidak putus asa menghadapi kegagalan. Nah, di sini kan saya berhasil mengatasi tantangan saya terutama karena saya. Nah, berarti ketika ada tantangan, untuk mengatasi tantangan itu kita tidak boleh menyerah atau tidak boleh putus asa ketika tantangan atau sesuatu itu gagal. Nah, ketika gagal maka kita harus bisa menghadapi kegagalan tersebut dengan tidak putus asa atau pantang menyerah. Maka dari itu jawaban D ini sangat tepat sekali. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang A. Umum. B. Jauh ke depan. C. Biasa saja. D. Besar. E. Usang. Oke, sampai sini sudah ada jawabannya. Mari kita bahas. Jawabannya adalah yang B. Nah, jauh ke depan. Nah, jauh ke depan ini yaitu
ide-ide kita itu harus melangkah ke depan, atau ide untuk menentukan masa depannya itu seperti apa. Jadi gagasan-gagasan kita itu harus mengarah ke ke depannya seperti apa gitu. Jadi perencanaannya itu harus lebih matang untuk kedepannya bagaimana dan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya, atau ide-ide untuk menuju masa depan yang lebih baik itu seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor kelima. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Berani mengambil keputusan sendiri karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Oke, mari kita bahas. Jawabannya adalah yang C ya. Nah, berani mengambil keputusan tersebut karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Nah, karena ini merupakan tugas Anda atau tugas kita ya, maka kita harus berani mengambil keputusan karena tugas tersebut itu sudah diberikan atau diberikan wewenangnya kepada kita. Jadi untuk itu maka kita itu harus memiliki keputusan yang lugas atau keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas kita agar tugas kita itu bisa selesai. Jadi yang C ini sudah tepat ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor ke-6. Menurut orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunda ketika melihat resikonya. D. Bertahan pada cara yang tidak praktis. Dan E. Mundur begitu melihat resikonya. Oke, jawabannya adalah yang tepat merupakan yang E. Mundur begitu melihat resikonya. Nah, jadi seseorang itu akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya itu ketika mereka mengetahui bagaimana resikonya. Padahal resiko itu merupakan suatu tantangan bagi kita untuk bisa menyelesaikannya. Setiap kesempatan itu pasti ada resikonya, atau setiap keputusan pasti ada resikonya, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, maka dari itu jawaban E ini sudah sangat tepat sekali. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7, menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi A. Bukan PNS lagi. B. PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. C. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. D. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Oke, jawabannya adalah yang E. Nah, di sini itu 10 tahun saya diangkat sebagai PNS. Nah, ketika diangkat setelah 10 tahun, maka kita itu harus bisa berkembang. Kalau misalkan kita tidak bisa berkembang atau hanya di situ-situ saja, mungkin akan bosan atau ya kita tidak punya kemampuan ataupun prestasi. Nah, sementara yang E ini, kita adalah pejabat struktural dan tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Nah, berarti di sini adalah kita itu terus berkembang untuk menjadi yang lebih baik lagi sampai kita menjadi tahap yang profesional. Berarti ini menjadi PNS itu kita sesuatu yang bagus karena adanya peningkatan kinerja kita ya. Kalau misalkan kita stuck di situ-situ aja, yaitu berarti kita bukan orang yang bisa berkembang atau ingin terus berkembang, atau kita hanya puas di situ saja. Tapi kita harus terus berkembang dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai
sini sudah paham, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Berusaha memahami mekanisme kinerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Nah, jadi ketika kita dimutasi atau pindah ke unit yang lain yang sama sekali baru bagi kita, maka kita itu harus bisa memahami mekanisme kerja unit tersebut dengan melihat arsip dan aturan kebijakan yang ada di kantor tersebut atau di unit tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda: A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. B. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. E. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Nah, jadi ketika kita promosi jabatan yang atau kita naik jabatan, nah kita itu harus bisa mengontrol diri kita atau mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita menjadi sombong atau lupa diri. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengendalikan kebanggaan kita. Ya, walaupun kita bangga dan bahagia, tetapi kita juga harus bisa mengaturnya atau mengendalikannya agar kebahagiaan kita atau kebanggaan kita itu tidak menjadi suatu kesombongan dan membuat orang menjadi iri hati terhadap kita. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasikan tim dengan baik dan punya strategi sendiri. E. Sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya yang kaku. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Saya mengajukan ide pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, di sini walaupun kita mempunyai atasan, tetapi atasannya itu kurang memiliki kemampuan atau atasan yang sangat kaku atau belum paham mengenai kondisi pasar, sementara kita mengetahui kondisi dan strateginya. Alangkah baiknya kita bisa mengemukakan kemampuan kita serta strategi kita ke atasan kita. Jadi kita bisa jelaskan mengenai kondisinya seperti apa, strateginya bagaimana, tantangannya seperti apa. Nah, kita harus bisa bertukar pendapat juga dengan atasan kita, dan itu sangat baik sekali karena atasan juga bisa mengerti kondisi pasar seperti apa dan dia juga bisa tahu strateginya karena atasan ini tidak bisa memahami secara keseluruhan dan harus kita bantu untuk memahami secara keseluruhannya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu untuk bagian yang pertama tentang kompetensi manajerial.
nantikan pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Salam ganteng YouTube, YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.